Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah PAUD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin bersama Ibu Hadijah Mariana, SPDI SPD. Pada wawancara ini, kepala sekolah memaparkan kasus tentang seorang guru yang tidak mau divaksin COVID-19. Sedangkan pada saat itu peraturan yang berlaku adalah syarat sekolah yang ingin mengadakan pembelajaran tatap muka. Dan syaratnya yaitu seluruh guru dan karyawan harus divaksin COVID-19. Kepala sekolah mengalami dilema etika yaitu antara paradigma keadilan lawan belas kasihan. Fakta-fakta yang relevan yaitu guru tersebut adalah seorang guru yang berkompeten dalam bidang IT dan sangat bekerja keras serta tanggung jawab. Walaupun sebenarnya tidak ikut vaksin bukanlah pelanggaran hukum, namun tidak memenuhi peraturan sekolah yang mewajibkan semua guru agar ikut vaksin. Kemudian, kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis peraturan, yaitu tidak memperpanjang kontrak guru tersebut pada tahun ajaran selanjutnya. Karena walau bagaimanapun sekolah ingin melakukan pembelajaran tatap muka agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid dan memenuhi permintaan orang tua yang menuntut pembelajaran tatap muka diadakan pada masa pandemi COVID-19. Tidak ada yang salah dalam keputusan ini karena keputusan kepala sekolah tersebut untuk berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Assalamualaikum, Bu Dija. Sebentar Bu Dija, mohon maaf belum minta waktu pian sebentar. Ini Bu, kami ini ada tugas dari CBP untuk modul 3.1 pengambilan keputusan. Nah, itu ada tugasnya mewawancarai kepala sekolah. Jadi ulun minta waktu pian sebentar, ulun ada yang ingin ulun tanyakan kepada pian. Gini Bu Dija, tentunya kan dalam setiap lembaga pasti banyak kasus-kasus yang terkadang memerlukan keputusan dari Ibu selaku kepala sekolah. Nah, kalau dari kasus-kasus yang Ibu hadapi selama ini, kasus ini kan ada macam-macam Bu. Ada yang memang salah lawan benar, ada yang benar lawan benar. Jadi kayak menimbulkan dilema etika seperti itu Bu. Jadi yang membuat pian bimbang, membuat pian bingung untuk memutuskan di satu sisi benar, di satu sisi juga benar seperti itu Bu. Jadi ada nggak Bu kasus yang membuat pian dilema seperti itu? Sebenarnya ada ya. Jadi memang ketika terjadi itu pada masa pandemi yang kita tuh sudah mulai offline, itu bukan pandemi yang pandeminya. Jadi ketika kita sudah mulai offline, tapi dengan syarat guru itu harus vaksin, gitu lah, saatnya harus vaksin. Dan itu kemarin memang ada guru yang memang ya bisa dikatakan dia tuh menunggu vaksin yang memang diproduksi oleh Indonesia sendiri, dan tidak mau menggunakan vaksin dari luar. Dan karena kita itu harus offline, jadi otomatis saatnya gurunya harus divaksin. Berarti ini menurut Ibu ini bingung pula memutuskan. Di satu sisi Ibu masih mempertahankan guru ini, namun di satu sisi mau nggak mau harus menaati aturan yang berlaku. Nah, kemudian untuk untuk pengambilan keputusan ini, Ibu lebih mementingkan yang mana nih? Yang lebih mementingkan menaati aturan yang berlaku atau rasa kasihan Ibu tadi kepada guru ini?
alasannya kenapa. Gitu kan setelah kita kita panggil, kita bicara berdua gitu kan, dari ibaratnya kan dari hati lah ya gitu lah, karena memang kompetensi guru ini bagus gitu. Tapi memang kita di aturan kita yang diminta dari pemerintah, ketika kita mau mengadakan offline, jadi gurunya saatnya harus ada vaksin tadi, kita tanyakan alasannya kenapa. Jadi dijabarkan beliau lah bahwa beliau tuh siap aja vaksin, tapi kan mau vaksin itu. Nah, terus beliau bilang karena kita itu mau offline, bagaimana Pak, sedangkan kita tidak ada lagi untuk online kayak gitu. Jadi memang di sisi sangat disayangkan sekali gitu. Karena kompetensi gurunya memang bagus, tapi di sisi lain kita juga ada aturan yang memang itu diminta gitu. Kan tidak mungkin kita menurunkan siswa offline tapi gurunya melanggar aturan lalu sebetulnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah. Kita takutnya nanti timbul polemik lah ibaratnya kan di lapangan. Jadi ya rasa itu mau tidak mau ya saya minta keputusan seperti apa, karena memang ketika beliau tidak mau memenuhi syarat yang ditentukan untuk guru bisa anak untuk bisa belajar offline gitu kan, gurunya itu memang ada konsekuensinya kan gitu. Jadi diminta keputusan beliau seperti apa. Mau disampaikan sayang sekali kayak gitu. Tapi ya beliau belum harus ya ketika ada suatu pilihan harus ada konsekuensi gitu. Jadi memang dari pihak gurunya ini juga pula yang namanya kayak menentukan sendiri. Beliau memang maunya vaksinnya bukan yang vaksin apa tadi Bu? Vaksin Indonesia. Bukan vaksin yang dibeli dari luar, tapi yang memang katanya yang diadakan oleh pemerintah, maksudnya yang diteliti oleh orang Indonesia sendiri katanya sih sekitar setahun atau lebih katanya. Jadi bilang kalau misalnya dalam setahun kita tidak mungkin kan kita pertahankan menunggu itu, ini baru kita bisa offline, kasihan anak-anaknya kan. Oh, saat itu waktu pandemi itu ya Bu ya? Pandemi. Yang mana waktu pandemi itu kan pasti memerlukan sekali ya Bu ya, tenaga pendidik yang sangat piawai dalam IT seperti itu. Jadi Bapak atau Ibu Bu ya? Bapak. Oh Bapak. Berarti Bapak ini termasuk yang bagus kinerjanya ya Bu? Nah, kalau tantangannya Bu dalam memutuskan kasus yang ini tadi, ada nggak Bu tantangan tersendiri? Ya memang dari inilah pula memang banyak sih kalau misalnya kasus ini dilemanya tuh gurunya bagus, tapi di satu sisi kita diminta untuk menaati aturan kan. Jadi ketika itu untuk tantangannya ya otomatis agak berat gitu, berat melepaskan, tapi karena kita pun harus menaati aturan pemerintah, jadi kita minta orangnya itu yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya seperti apa. Jadi ibaratnya kan nih dari satu sisi gurunya benar juga mau menunggu itu, tapi di sisi lain sekolah kita tidak bisa menunggu kalau harus offline-nya 1 tahun lagi gitu. Nah kalau dari Ibu mengambil keputusan itu, ada nggak Bu melibatkan pihak lain seperti itu untuk menentukan keputusan ini? Apakah memang benar tepat yang Ibu putuskan seperti itu? Sebelumnya kan karena kita diminta untuk syarat yang tadi yang untuk vaksin atau untuk offline tadi harus ada vaksin, otomatis kan harus ada yang merekap sih siapa yang belum vaksin gitu kan. Otomatis karena ada yang bantu itu kan dari tim untuk yang pengisian siapa namanya guru yang belum divaksin supaya kita bisa memenuhi syarat offline. Otomatis dari situ kita tahu. Nah setelah kita tahu baru kita panggil orang yang bersangkutan, kemudian kita arahkan kalau bisa vaksin kan kita mau offline. Kalau misalnya kita bisa, berarti otomatis itu bisa memenuhi persyaratan yang kita ingin untuk offline. Otomatis karena sekolah tetap mau offline, tapi dia otomatis harus mengambil keputusan tidak berada lagi tidak bergabung lagi di kita. Nah kalau untuk kasus yang ini, Ibu Budija untuk mengambil keputusannya itu langsung saat itu atau menunggu prosesnya dulu Bu? Belum nunggu proses dulu, jadi nunggu siapa aja yang belum vaksin itu kan nanti ditanyakan alasannya, kemudian kita ajukan, maksudnya itu kita bicarakan dengan orang yang bersangkutan apakah menunggu alasannya kenapa tidak vaksin. Kan ada beberapa kemarin guru yang dipanggil kenapa tidak vaksin, apakah memang tidak mau sama sekali
atau memang nunggu ada sesuatu. Nah ternyata dari yang dipanggil beberapa itu kemarin ya ada satu yang bapak tadi yang tunggu 1 tahun lagi gitu kan karena harus nunggu itu. Nah kalau yang lainnya kemarin tuh alasannya ya cuma karena baru sakit jadi nunggu COVID dulu baru bisa. Nah itu kan masih tidak bisa tunggu. Oh iya, berarti memang bapak ini yang yang tidak bisa memenuhi kriteria untuk sekolah melakukan offline gitu ya Bu ya. Saya memahaminya tentu ini kasusnya sangat berat bagi Ibu selaku pimpinan sekolah, dan benar saja langkah-langkah yang Ibu ambil tadi sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu Ibu sudah mempertimbangkan nih keputusan ini memang harus diambil secepatnya atau menunggu sesuai dengan arahan dari atasan Ibu seperti itu. Insya Allah keputusan Ibu yang Ibu ambil insya Allah bisa diterima dengan banyak orang. Nah kalau misalnya nih Bu, keputusan Ibu ini diketahui oleh orang banyak atau misalnya dipublikasikan, bagaimana nih perasaan Ibu Dijen selaku pengambil keputusan itu sendiri? Kalau rasa ya mudah-mudahan langkah-langkah yang mengambil seperti itu kalau misalnya bagi orang yang bingung gitu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi. Karena kan memang di satu sisi memang gurunya baik, tapi kita ada juga masyarakat dan otomatis ketika itu kita serahkan ke orangnya pribadi gitu. Seperti apa yang akan mereka langkah selanjutnya yang mereka tentukan. Jadi kita memang tidak langsung memutuskan dia nggak harus berarti nggak juga. Nah, ternyata memang dia bisa berubah pikiran kenapa ada. Kalau saya tangkap di sini berarti Ibu Dijen ini memang berpikirnya sebenarnya berbasis peduli gitu ya, tidak berbasis sesuai dengan peraturan sakot gitu. Yang mana Ibu Dijen sudah menanyakan kepada yang bersangkutan, menanyakan bagaimana nanti konsekuensinya. Padahal Ibu Dijen kan sebenarnya memang ingin mempertahankan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Dijen atas waktunya dan kesempatannya. Bu Dijen sudah berkenan menyampaikan kasus yang Ibu Dijen alami selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Dijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.